Bu Jenny. Mbak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Bagi Asuhan beserta jajaran ketua masanya, yang saya hormati Ustadz Fahri serta jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat menjalankan puasa dan ibadah tarawih bersama dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada beliau junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Membimbing kita menuju agama yang benar. Pada kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit ceramah mengenai orang yang paling sempurna, orang yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang salah satu sifat beliau yaitu Rofah. Ada yang tahu Rofah? Rofah itu artinya menjaga perasaan orang lain. Masya Allah. Nah, Rasulullah itu adalah salah satu orang yang paling Rofah, orang yang paling menjaga perasaan orang lain, sampai-sampai Rasulullah dapat diibaratkan sampai bisa menderita. Jadi Rasulullah itu tidak bisa menolak permintaan tolong dari orang lain. Contohnya suatu ketika Rasulullah lapar pada jam 9 atau pas siang ya. Nah saat itu istrinya Sayyidah Aisyah belum masak. Nah daripada istrinya merasa kecewa atau sakit hati, akhirnya Rasulullah berkata, "Wahai istriku, aku hari ini berpuasa." Nah jadi kan dengan cara seperti itu Rasulullah menjaga perasaan istrinya. Kalau puasa sunnah, niatnya di tengah juga nggak apa-apa, asalkan dari pagi belum makan. Nah Rasulullah ini menjaga perasaan tidak cuma hanya kepada manusia, melainkan kepada tumbuhan, kepada binatang, seperti itu. Nah contohnya yang kepada tumbuhan, pada zaman dahulu itu Rasulullah sebelum adanya mimbar, beliau itu ceramah di atasnya pohon kurma. Nah dengan melihat banyaknya bertambahnya suatu kaum, akhirnya beliau ceramah di atas mimbar dan akhirnya pohon kurma itu menangis. Nah setelah Rasulullah mengetahui bahwa pohon kurma itu menangis, akhirnya Rasulullah turun dan menaiki pohon kurma tersebut. Lalu beliau yang Rofah terhadap binatang, beliau melihat ada dua orang pemuda yang sedang menunggangi kuda, tetapi kedua orang tersebut berbincang-bincang hal yang tidak berfaedah. Nah akhirnya beliau membuat sebuah hadis, saya lupa hadisnya, bahwa yang intinya tidak boleh menunggangi kuda atau hewan peliharaan apapun ketika orang itu berada di atasnya dan membahas hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi kan kasihan kan ya, hewannya itu ditakutkannya kecapean, tapi yang di atasnya tidak membahas yang berfaedah seperti itu. Nah dari sini intinya bahwa panutan kita sudah memberikan contoh bahwa menjaga perasaan orang lain itu sangat penting. Bagaimana cara menjaga perasaan orang lain itu tergantung sama diri kita. Semua berawal dari ucapan kita. Kita kan sesama muslim, kita harus menjaga muslim lainnya juga dengan perilaku kita, ucapan kita. Contohnya kalau di sini di panti ya, mungkin
Contohnya misal membuang sampah sembarangan itu termasuk menjaga perasaan orang lain atau tidak? Iya. 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 Nah, jadi kalau misal ya, saya memakan makanan yang harus membuang plastik. Kalau saya menjaga perasaan orang lain, jadi saya berpikirnya, oh nanti semisal kalau aku membuang sampah di sini kasihan yang piket udah niketin semuanya, tapi kok gara-gara ada sampah dari aku, jadi bertambah kan tugasnya. Nah, kalau orang yang tidak sadar diri akan perasaan orang lain, mereka akan membuang sampah sembarangan seperti itu. Kayak misal kayak ada masalah atau apapun itu, kalau ada masalah diselesaikan dengan cara bersangkutan dengan orang yang bermasalah, jangan diumbar-umbar ke yang lainnya. Karena setiap manusia juga memiliki harga diri. Jadi sebisa mungkin kalau ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya udah langsung berhubungan langsung dengan orangnya, jangan diumbar-umbarkan ke yang lain. Kasihan dia, nanti takutnya mentalnya turun gitu ya. Jadi jangan salahkan juga sama orang yang baperan kayak gitu ya. Jadi orang yang baperan itu bukan karena dia gimana ya, karena emang dari ucapan kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita juga menjaga ucapan kita. Nah, kalau dan buat untuk yang baperan ya, gampangannya itu kalau misal ada orang yang ngasih tahu kita, mengingatkan kita, memarahi kita, dipikir dulu apakah kita melakukan kesalahan sehingga orang itu memarahi kita. Jangan langsung diambil negatifnya, oh orang itu marahin aku jadi emang benci sama aku, kayak gitu nggak boleh. Jadi kita harus berpikiran positif dulu. Kenapa orang itu bilang seperti itu kepada saya, apakah saya punya salah? Jadi berpikiran positif dan kita selalu menjaga perasaan orang lain. Dan menjaga perasaan orang lain dimulai dari diri kita sendiri. Karena semua ucapan kita pasti akan kembali pada kita. Kalau kita pernah kayak berbuat jelek sama orang, ya udah, kalau ada orang yang berbuat jelek pada kita nilai sebagai pelajaran buat kita dan sebagai pengingat bagi kita buat kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kurang lebihnya itu dari saya, mohon maaf. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya beliau Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.